Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 13. Detik ini, aku dan Mas Ahfaz menikmati malam Jumat dengan 2 cangkir kopi di atas meja. Burung lovebird tertidur pulas mendengarkan suara perjanjian dari speaker pesantren. Kami sempat tertawa geli membaca tulisan bungkus kopi Radik Malaysia yang baru saja kami seduh. Begini slogan pendek itu. Sekiranya mereka tahu khasiat herba-herba kita, niscaya mereka sanggup menukarnya dengan ketulan-ketulan emas. Kami menyeruput kopi Radik Malaysia sembari menonton pertandingan basket. Mas Ahfaz remaja pernah sempat menyukai basket hingga timnya memenangkan Liga Pesantren. Ia yang berpostur tinggi dan menyukai olahraga memudahkannya dalam posisi poin kuat, bagian mencuri bola lawan, lincah dalam mengoper bola ke teman. Entah siapa penggagas lomba basket pesantren di Tuban saat itu hingga gelora remajanya dapat tersalurkan. Gambar sang legenda Kobe Bryant dan LeBron James sempat menempel gagah di samping almari baju lawasnya sebelum sempat mengelupas dan teronggok di gudang. Kaos birunya yang bertuliskan LA Lakers bertengger rapi di pojokan almari gantung, merekam jejak seorang remaja yang diam-diam bercita-cita jadi pemain basket namun terpaksa harus menguburnya. Ia tidak sempat membuat lapangan basket mini yang privat layaknya maniak basket, karena terlalu sibuk ngaji. Tapi, jika imtihan akhir sana telah usai, ia bisa janjian dengan kawan-kawan lamanya untuk bermain basket di Gor Victory atau Mandala Krida Jogja. Sumpah, aku selalu terpesona tiap kali menontonnya main basket. Seolah suamiku memiliki alter ego dari karakter lain dalam dirinya yang akan muncul tiap masuk lapangan dengan menenteng bola. Hanya akulah satu-satunya istri yang rela duduk di kursi pengunjung demi menemani suaminya bermain dengan kawan-kawannya. Mereka jadi sering meledek. Ia pernah mengajariku bermain basket. Saling berebut bola, bagaimana memasukkan bola dalam keranjang, bagaimana memantul-mantulkannya di lantai hingga dapat dikuasai dengan stabil. Usai menonton basket, tak sengaja kami menemukan video restoran Korea di ibu kota yang sengaja mendandani pramusajinya mirip opa-opa Korea demi menarik perhatian pelanggan. Yang otomatis perekrutan karyawannya pun menjadi agak rumit karena mengikutsertakan kategori lumayan secara fisik. Terus, apa hubungannya makanan sama penampilan yang bawa makanan? Wong, makan di angkringan yang masak embok-embok sepuh malah enak. Antri banyak tuh, gak ribet. Kelakar Mas Ahfaz. Yang beli beda mas. Kalau angkringan pelanggannya supir angkot. Kalau restoran Korea itu pelanggannya pilot Garuda. Kamu salah tuh prediksinya. Pilot gak mudah dibohongi sama tampilan. Mainnya udah jauh. Mana mau dia disuruh foto-foto sama pramusaji Korea KW begitu. Maunya sama Korea beneran. Kok siri banget sih mas? Sama restoran Korea, itu kan hak ownernya. Enggak sih, sebenarnya cuma heran saja sama remaja yang ngefans cowok-cowok Korea. Mimba indil kawikin. Apa itu? Golongan KW, operasian. Tapi hasil bedah plastik dokter Korea itu kalau ibarat jahitan itu rapi, cakep-cakep. Coba kalau lihat jamaahnya Adnan Hoka Turki, hasil bedah plastiknya syarm-syarm. Nah, betul itu. Makanya pada ngefans. Tapi aku heran, Adnan Hoka alias Harun Yahya kenapa tiba-tiba berubah drastis? Demen dirubung cewek kitten yang porno operasian. Mesum begitu, aneh. Terlututnya sembari menyesap kopinya.
Ya, namanya perjalanan hidup seorang, Mas. Kita tak pernah tahu kan? Tapi karyanya dulu lumayan bagus dan produktif loh. Kalau teman kuliahku bilang, dia nggak benar-benar ahli sains loh, Mas. Dia otodidak, abal-abal. Yang namanya berpendapat itu boleh saja sih, tapi kayaknya dulu karya Harun Yahya sebelum 2008 banyak yang suka seperti fan-fan aja. Salah satunya memang terlalu berani menantang teori Darwinisme. Dan dia juga membuat karya yang paling ditentang oleh Illuminati, Zionisme. Kemudian, mataku melebar. Kemudian Harun Yahya beberapa kali ia diancam pembunuhan hingga ditawan. Dan tinggal di penjara bertahun-tahun. Dulu, dia jenis orang yang jarang muncul di media, sibuk dengan karya-karyanya. Hingga suatu hari dia menghilang tidak produktif lagi membuat karya. Kabarnya dapat ancaman-ancaman dari Illuminati agar tidak meluncurkan karya terakhirnya. Lalu, suatu hari, setelah bertahun-tahun hilang, dia muncul kembali. Dan anehnya, kemunculan terakhir ini berubah drastis. Tapi secara akidah bukankah dia juga beda dengan kita? Seperti wahdatul wujud. Sebab dia pernah bilang, mustahil untuk memahami Allah sebagai suatu zat yang terpisah dari keseluruhan massa partikel atau materi, yaitu dunia. Allah secara pasti berada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu. Kalau dalam hal itu, kita juga memahami bahwasanya terkadang ilmuwan Islam sedikit berbeda akidah dengan kita. Seperti Ibnu Sina. Konon, beliau juga Mu'tazilah. Tapi apakah kita akan menafikan seluruh karyanya? Kira-kira berapa tahun ya dia jarang muncul di permukaan, sebelum akhirnya berubah dengan aliran baru? Mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Lalu kemunculannya lagi ini dia berubahnya 280 derajat. Bahkan, rasanya aku pernah mendengar kabar kematiannya. Ia menyeruput kopinya lagi lalu melanjutkan. Coba resapi. Harun Yahya yang gemilang sebelumnya tidak begitu bermasalah dengan mayoritas muslim dunia. Dan dulu jarang memunculkan diri. Tiba-tiba sekarang haus, muncul di TV, dirubungi cewek-cewek seksi hasil oplas. Kira-kira kemana kemampuan dia yang dulu? Kenapa kini skillnya telah melenyap? Justru talk show dengan topik receh membuat tagar Adnan Hoka di internet yang jika diklik memunculkan pornografi dan cewek-cewek mesum, memalukan, dan wajah yang sekarang jauh lebih muda dari foto Harun Yahya yang dulu. Padahal usia sekarang berkepala 6. Kamu tahu apa indikasinya itu? Mungkin maksud Mas, bisa jadi Harun Yahya yang sekarang adalah orang lain yang dioperasi mirip Harun Yahya. Begitu. Betul. Seperti anak buahnya yang operasian juga. Bukankah mereka memang ahli dalam bedah plastik? Ia mengayunkan jempolnya. Nggak boleh halu lah, itu Daniel, orang Islam yang suka cari kambing hitam. Masalahnya, dulu di usia 50 tahun dia masih wajar, seorang pejuang Islam sejak muda. Masa semakin tua justru semakin tidak waras? Tidak relevan dengan Al-Quran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alai. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Puncak sejatinya manusia itu umur 40 tahun. Jika pada usia itu dia sudah sempurna pemikiran dan kelakuannya, maka biasanya di usia-usia selanjutnya akan demikian juga. Lalu dalil hadis Nabi Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata alaihi 40 sanah falam yaglib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Siapapun itu yang ketika berusia 40 tahun
namun keburukannya mengalahkan kebaikannya, maka alamat dia akan menjadi penghuni neraka. Artinya, usia 40 tahun jadi standar umum kemanakah karakter manusia bisa stabil, bisa dijadikan standar jati dirinya sang manusia. Aku mengernyitkan dahi. Ya, selalu ada hal yang keluar dari pemahaman umum, Mas. Seperti at-thayyibatu lit-thayyibina, tidak selamanya perempuan baik bagi laki-laki baik. Nyatanya, banyak cewek baik yang dapat cowok jahat. Tapi, kamu coba bandingkan kedua matanya ini, sayang. Beda kan? Beda banget. Aku ikut tenggelam memandangi foto Harun Yahya lama dan Harun Yahya baru yang memang menemukan perbedaan konkret pada keduanya. Yang dulu seperti mata cendekiawan, sementara foto yang beredar sekarang seperti seorang mafia. Padahal, sesuatu yang paling bisa membunuh karakter seseorang salah satunya adalah seks yang menyimpang atau skandal. Lalu Harun Yahya yang sekarang terkesan ingin meruntuhkan semua karya dan teorinya yang sudah masyhur, seperti Mulkoh, gak bermakna. Orang Islam jadi ragu, enggan menonton semua karyanya. Coba aja satu ilmuwan Islam telah runtuh, otomatis berimbas pada kemajuan-kemajuan Islam dalam hal ini. Betul juga ya, Mas. Terus ada lagi. Dulu kehidupan Harun Yahya begitu terancam. Kehidupan dia tidak sebebas dan senikmat sekarang. Dulu dia harus keluar masuk penjara, dituduh ini itu. Lalu sekarang, dia bisa melenggang sedemikian bebasnya. Aneh bukan? Siapa dia yang sekarang? Tapi tidak mungkin konspirasi sebesar itu tidak terendus. Lalu siapa yang mau dituduh jadi biang keladinya? Ya, Illuminati, Yahudi, siapa lagi? Aku meringis. Menuduh sesuatu yang belum terbukti itu dosa kan? Setiap manusia punya hak yang sama dalam hal ini, termasuk Yahudi. Mas Afas tertawa lebar. Pokoknya aku sanksi sama si Harun Yahya yang sekarang. Dia palsu. Iji, maksa. Padahal idza sa'a fi'lu mar'i sa'atunuhu. Persangkaan buruk yang ada pada diri seseorang itu justru menunjukkan karakter dirinya sendiri. Kamu seneng banget sih bela-bela Yahudi. Apa karena mantanmu yang bule itu? Enak aja. Ingat perlakuan lembut Rasulullah pada Yahudi buta di pasar. Ingat sabarnya Hasan Basri pada tetangga Yahudi yang WC-nya suka bocor. Beda konteks, beda. Ia mencibir jenaka. Masih ingat dengan deepfake, video rekayasa konstruksi wajah yang super canggih? Mereka bisa bikin video seseorang yang sangat identik hanya dengan mengunduh konstruksi wajah foto saja. Operasi plastik jauh lebih susah dari video, Mas. Tapi teori konspirasinya sama. Makso. Tiba-tiba suara riuh santri pun melintasi gerbang komplek. Dengan berjalan pelan menuntut seseorang, aku mendongak dan bertanya, "Ada apa, Mbak? Kok ribut-ribut?" "Menika Neng, Bu Mesyarah pucat dan kelelahan. Beliau baru saja muntah." Aku menuruni tangga teras. "Lah kenapa, Mbak Mei? Kenapa muntah-muntah?" Mei hanya terdiam. Temannya yang menjawab, "Ih Neng, tadi pas main di kamar, kami ajak kebulan sama teman-teman. Tapi bau masakan kami malah beliau muntah." Derap langkah Mas Afas cepat menghampiriku. Mbak, pulang aja ke kamar saja, biar kami yang tuntun." Mas Afas menginstruksi dan para santri segera berduyun-duyun kembali ke komplek. Kami berdua menghampiri Mei yang masih menutup mulut menahan mual, mendampingi langkahnya yang pelan menuju rumahnya. Namun karena jalannya yang terlampau pelan,
Akhirnya Mas Ahfas menawarinya naik mobil. "Sampun Gus, mboten usah. Saya masih kuat," kilah Mei. "Ya naik mobil aja. Aku cari kontak dulu ya Mbak Mei," kataku berniat menuju rumah untuk mengambil kunci mobil. Namun rupanya tubuh Mesyarah makin lunglai. Lama-lama ia hampir kehilangan keseimbangannya dan Mas Ahfas terpaksa mengangkat tubuhnya, merengkuh dalam gendongannya. Aku terpaksa mengekor langkah Mas Ahfas mencari jalan pintas menuju belakang butik. Menyaksikan tubuh Mesyarah terkulai dalam dekapannya. Pipi Mesyarah menempel di pundaknya. Nafas mereka yang sama-sama terengah-engah saling beradu. Sepanjang perjalanan menuju rumah Mesyarah, dadaku berdetak lebih cepat mengiringi langkah suamiku merengkuh tubuh istri keduanya dengan kuat. Tangan Mesyarah melingkar pada lehernya, hingga ku bukakan pintu rumah itu dan menyaksikannya membaringkan tubuh Mei di atas ranjang. "Kamu masuk angin ya Mei?" Mas Ahfas menyentuh keningnya. "Boten kok Gus." Ku alihkan pandangan secepatnya, menopang tubuhku pada balik tembok, mengeja deru nafasku sendiri yang kacau, mengawasi seluruh ruangan rumah kecil ini yang masih selalu rapi seperti sebelumnya. Aku tahu betul dedikasi Mei dalam membersihkan ruangan. Luasnya tangan Mei menggosok sudut-sudut kompor, juga menjerat spray pada ujung spring bed. Ia dapat menyulap ruangan yang berantakan menjadi istana. Tiba-tiba mataku berhenti pada sesuatu yang begitu familiar di atas meja. Ku sentuh barang itu dan segera menutup mulut. Sebuah tespek bergaris 2. Dari dalam kamar, ku dengar Mas Ahfas memekik hamdalah usai mendengar penuturan Mesyarah. Namun ia segera terdiam memandang mimik wajahku saat menghambur keluar. "Mei hamil ya Mas?" tanyaku berdebar-debar. Ia pun mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus gembira atau sedih atas kabar janin itu. Karena sebenarnya aku sendiri pun juga telah menantinya lama. Secepat itukah dia dikaruniai buah hati hanya memadu kasih di rumah kecil ini? Sedangkan aku bulan madu sampai Istanbul pun tidak kunjung dikaruniai. Meneguk berbagai macam obat herbal dan vitamin dari dokter, juga mencoba berbagai terapi telah menguap sia-sia. Ada kalanya, kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak memberikan karunia sesuai upaya kita. Aku beristighfar terus-menerus karena ilmuku tidak membiarkan aku membenarkan prasangka itu. Kini, bolehkah aku cemburu dan marah pada Mai karena ia telah mengandung, meskipun itu juga yang selama ini kita tunggu-tunggu. Ahfas. Di dalam kasepuhan. Ibu Nyai Muhsonah baru saja selesai melipat mukenanya ketika putra semata wayangnya muncul di belakangnya. Lalu buru-buru mencium tangannya, memberikan kabar yang begitu luar biasa. "Alhamdulillah Le, Mei sudah hamil. Alhamdulillah, Masya Allah." Ibu Nyai tak dapat mengungkapkan kebahagiaannya dalam kata-kata. Saking bahagianya, berulang kali ia kembali di atas sajadah dan sujud syukur. Berlinang air mata. Mimpi dan harapannya bertahun-tahun kini dikabulkan. Muncul Kiai Haji Solahuddin di abang pintu, buru-buru menaruh tafsir Ibnu Katsir dalam dekapannya. "Apa Fas? Istrimu sudah hamil?" Suara itu tidak kalah sumringah. Kerutan penuaan di wajahnya seolah memudar karena bahagia. "Nggih, Bah. Alhamdulillah ini sudah periksa ke dokter dan positif. Sudah 5 minggu. Kalimat tahmid masih terus dirapal oleh kedua orang tuanya.
Tentu saja Hafaz bahagia telah menghadirkan keriangan di wajah abah umiknya yang telah lama menua. Tidak ada lagi kebahagiaan lain yang dapat menandingi senangnya mendapat kabar keturunan bagi mereka. Padahal abah baru mau membelikan tiket umroh Kie buat Mei. Keburu hamil. Ya, ditunda dulu ya. Boten usah riyin, bah. Biar Mei di sini aja dulu. Umroh tidak wajib. Hafaz langsung menyela. Bu Nyai Muhsonah mengerti arti kata-kata Hafaz. Sebagai perempuan yang berpribadi matang sejak muda dengan karakter pengertian, sudah tentu Bu Nyai bisa menerka ada konflik yang rumit meski tidak ada siapapun yang menceritakan. Di sisi lain, Bu Nyai bersyukur kenapa Mazarina memilih Mei untuk dijadikan istri kedua. Secara nasab, ia lahir dari petani yang soleh dan abid. Kesederhanaannya jualah yang menjadikan Mei mudah menjadi khotimah yang berdedikasi. Bu Nyai pernah melihat bagaimana Mesyarah membersihkan sampah meski bukan dia yang mengotori. Pernah menyelesaikan tugas dapur meski bukan jatah piketnya. Dalam diam, Bu Nyai memang menyayangi Mei sebagai santri. Namun tidak terbesit sampai hendak menikahkan putranya karena selera Hafaz tentu berbeda. Tak disangka, Allah justru menyatukan keduanya dalam biduk rumah tangga. Bu Nyai menyukai karakter macam itu. Kadang-kadang tidak mudah mencari sifat itu dalam diri seseorang gadis yang hidupnya serba mudah. Yang bisa saja terjadi pada putra-putri kiai jika kehidupan Rialto tidak menjadi bagian dari didikan mereka. Karena hidup dalam keadaan mulia, jarang susah payah dan kemewahan hidup beserta fasilitas yang serba memadai menjadikan kesabaran dan dekat acap kali jarang terasa. Ada kalanya di antara keluarga pesantren yang meyakini bahwa mereka sudah banyak ditirakati para leluhurnya, sehingga mereka lebih fokus pada keilmuan dan bukan pada tirakat. Dalam perspektif keilmuan, mungkin itu positif karena mereka mampu bersaing secara keilmuan dan progresif. Namun dalam perspektif karakter building, sesungguhnya mereka pun membutuhkan tirakat-tirakat macam leluhurnya agar paling tidak bisa mencontoh nenek moyangnya dalam ketahanan banting, keikhlasan, dan kesabaran. Tapi praktek tentu tidak semudah teori. Karena tradisi pesantren dan realitas kadang-kadang justru membatasi perkembangan yang diharapkan. Putra-putri kiai biasanya dimuliakan. Jika mereka tidak mampu mengartikan makna penghormatan itu dengan baik, maka mereka akan tergilas di dalam fase stagnan, senang dihormati, dan justru bukan giroh keilmuan yang ditingkatkan. Cukup baginya dimuliakan tanpa mementingkan kualitas diri. Ada fenomena semacam itu terselip di antara banyaknya keluarga pesantren yang ahli riyadhah hukul dan jasmani. Jauh di dalam dasar hati Bu Nyai, dia menginginkan karakter macam Mei ada dalam keturunannya, meskipun bukan berarti ia tidak menyukai Mazarina. Tapi ada sifat-sifat dalam diri Mazarina yang Bu Nyai sayangkan dan dia bersabar untuk mendidiknya. Karena Mazarina lahir dari keluarga yang sama dengan Hafaz, harta melimpah, pesantren, dan santri berkembang pesat sehingga memudahkan segala aspek kehidupannya. Jarang rekoso, jarang disakiti, tidak pernah jadi jongos. Bu Nyai adalah pribadi yang memandang setiap kejadian secara keseluruhan, tidak instan, tidak asal nyinyir, tidak asal menjudge. Maka, seperti apapun karakter-karakter seseorang di hadapannya, ia selalu mudah memahami posisi mereka. Karena akan beliau kaitkan dengan latar belakang dan kondisi kehidupan sebelumnya. Jika tidak, maka tidak akan lahir pemahaman bijaksana. Sementara Kiai Haji Solahuddin siang ini beberapa kali nambah daharnya, ditemani anak semata wayangnya. Bu Nyai menuju dapur sambil membawa buah-buahan. "Umi, duduk sini aja nemenin Abah sambil ngobrol zaman dulu."
kata Afas sambil menyodorkan sayur kubis pada ayahnya. Sebentar. Afas bangkit melongo ibunya di dapur. Mencari apa, Tommy? Kok serius sekali? Ini loh, istrimu hamil muda, pasti dia pengen yang seger-seger. Afas tersenyum mengingat wajah Mei yang lugu dan apa adanya. Namun, wajah Mazarina tiba-tiba berkelebat. Ia menjadi sedih. Perempuan itu belum pernah mengalami fase-fase macam ini.